Bertemu lagi dengan saya dalam video tutorial pengembangan web menggunakan file project code igniter 4. Di sini saya akan melanjutkan video dari part sebelumnya, yaitu tahap 1 dan 2 mengenai persiapan tool. Di sini saya akan membahas tentang tahap 3 dan 4, yaitu tentang file project code igniter dan penyetingan INV. Baiklah, langsung saja kita simak video selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. Di sini saya akan membuka Visual Studio Code untuk menjelaskan file project code igniter kita. Visual Studio Code adalah software yang digunakan untuk menulis sinteks ketika membuat suatu aplikasi. Di sini sudah terdapat file project code igniter kita, yaitu komik. Dalam folder komik ini terdapat beberapa direktori, diantaranya app, public, system, test, writable, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam folder app, direktori app ini ada beberapa file. Nah, folder app ini berisi kode dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Di sini ada file, config, controllers, database, filter, helper, language, libraries, models, third-party, views, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam config ini ada beberapa penyetingan yang harus dilakukan. Yang pertama di file app.php. Di situ terdapat public string base URL http localhost 8080. Nah, di situ adalah alamat URL yang nantinya akan kita panggil di crawl apabila kita menggunakan PHP Spark Server. Namun jikalau kita menggunakan SAMPP, kita dapat menuliskannya http localhost nama project public, seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang harus disetting di dalam config, yaitu routes. Routes ini adalah yang mengatur ketika kita mengakses suatu URL di dalam web browser. Dalam hal ini adalah Google Chrome. Di situ bisa kalian lihat ada kalimat home index. Home itu merupakan kelas yang ada di dalam controller. Kemudian di dalam kelas itu terdapat fungsi index. Nah, di dalam controller tersebut juga ada base controller dan home PHP. Controller merupakan folder yang berfungsi untuk menyimpan file-file controller yang digunakan untuk mengatur alur proses aliran data atau fungsi yang dibuat. Controller adalah salah satu bagian yang sangat berperan dalam website berbasiskan MVC. Tanpa controller, view ataupun model tidak akan bisa tampil atau berjalan dengan semestinya. Dan di dalam sebuah controller terdapat satu kelas yang disesuaikan dengan nama file yang dibuat dan beberapa fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sebagai contoh, di situ terdapat kelas home, kemudian memiliki fungsi index. Selanjutnya terdapat file folder view, di mana view ini memiliki fungsi untuk menampilkan tampilan web yang dapat dilihat oleh para pengguna aplikasi seperti tampilan header, konten, footer, data, form, dan lain-lain. Intinya, views ini digunakan untuk membuat tampilan yang dapat dinikmati oleh pengguna aplikasi. Kemudian selanjutnya terdapat folder model, di mana models ini dalam konsep MVC merupakan kelas yang mengandung function yang membantu menjalankan fungsi root, create, write, update, dan delete terhadap suatu database. Kemudian di situ juga terdapat folder public, di mana public ini merupakan folder yang dapat digunakan untuk menyimpan file-file seperti gambar, CSS, ataupun JavaScript. Dan di sini kita lanjutkan pada tahap keempat, yaitu tahap penyetingan INV.
Di sini kita akan mengcopy terlebih dahulu file env, kemudian di rename menjadi .env. .env ini berisi variabel environment yang dibutuhkan oleh aplikasi. Di sini kita akan mengubah CI environment terlebih dahulu, di mana yang tadinya production dirubah menjadi development, karena kita akan mulai mengembangkan project kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita akan mengubah app base URL. Kita menghilangkan pagar terlebih dahulu di situ, kemudian kita ketikkan di dalamnya localhost URL yang dijadikan sebagai alamat pemanggil dalam Google Chrome nanti. Karena kita menggunakan PHP Spark Serve, kita menggunakan localhost /28080. Kemudian di bawahnya kita akan mencoba menyeting database default. Di sini kita akan menghapus tanda pagar pada database default tersebut. Yang pertama, database default hostname. Itu berfungsi untuk mendefinisikan server di mana database berada. Kemudian database default database untuk mendefinisikan nama dari database yang kita buat. Kemudian database default username untuk mendefinisikan username untuk koneksi ke database. Kemudian database default password untuk mendefinisikan password yang dimiliki username. Kemudian database default driver itu untuk mendefinisikan driver dari database yang kita gunakan untuk koneksi ke MySQL. Di sini kita rubah database default database yang tadinya CI4 dirubah menjadi comic, karena database yang kita miliki nantinya itu adalah comic. Kemudian yang password dihilangkan. Setelah itu sudah. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan kali ini mengenai tahap 3 dan 4 tentang file project kode igniter dan penyetingan env. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.